Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersumber dengan saya kembali Pak Pamungkas. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua untuk kelas 10 ya. Materi yang akan kita lalui hari ini adalah tentang objek geografi, objek studi geografi ya. Nah, jika kemarin kita sudah membahas tentang pengertian geografi, di situ kan ada kata kunci, yaitu adalah geosfer dan pendekatan gitu. Nah, itu berhubungan dengan materi kita di pertemuan ini ya. Jadi objek geografi itu ada dua macam ya. Yang pertama itu namanya adalah objek material, yang kedua adalah objek formal ya. Nah, objek material itu adalah objek intinya di geografi. Jadi materialnya atau intinya ya. Objek material di geografi itu terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama itu ada namanya litosfer, yang kedua ada namanya hidrosfer, kemudian yang ketiga ada atmosfer, yang keempat ada biosfer, dan yang kelima ada antroposfer. Nah, 5 itu ya. 5 itu adalah objek utama yang dibahas dalam geografi. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian yang kedua adalah objek formal. Nah, objek formal itu adalah objek pendukung di dalam geografi. Maksudnya pendukung itu adalah objek yang digunakan untuk membahas apa ya, membahas tentang objek material tadi gitu loh. Jadi objek material itu adalah objek utamanya, kemudian objek formal adalah objek pendukungnya atau objek yang digunakan untuk membahas objek materialnya, seperti itu ya. Nah, apa saja objek formalnya? Ada tiga itu disatukan menjadi namanya adalah pendekatan. Nah, jadi objek formal geografi itu adalah pendekatan. Pendekatannya ada 3. Yang pertama adalah pendekatan keruangan atau spasial. Yang kedua adalah pendekatan kelingkungan atau ekologi. Yang ketiga adalah pendekatan kewilayahan atau regional itu ya. Itu juga akan kita bahas nanti. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke objek material dulu. Tadi ada 5 ya, litosfer, hidrosfer, atmosfer, kemudian biosfer dan antroposfer. Satu-satu. Yang pertama adalah litosfer. Apa itu litosfer? Ya, litosfer itu adalah tentang batuan atau tanah. Jadi yang dibahas nanti tentang batuan atau tanah. Segala jenis batuan, segala jenis tanah, kemudian batuan itu berasal dari apa, seperti itu ya. Tanah itu seperti apa, ciri-cirinya. Nah, itu ada di pembahasan tentang litosfer nanti semuanya. Kemudian yang kedua adalah hidrosfer. Hidrosfer itu membahas tentang air, segala jenis air ya. Baik yang ada di darat, di laut, ataupun yang ada di udara sana gitu, ada di langit. Jadi air itu terbagi menjadi 3 tempat, di darat, di laut, dan di angkasa, seperti itu ya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah atmosfer. Atmosfer itu yang dibahas mengenai udara. Nah, jadi udara itu banyak sekali komponennya ya. Ada awan, kemudian ada angin, kemudian ada kelembaban udara dan lain-lain, seperti itu ya. Udara. Kenapa bisa tercipta angin? Kenapa bisa awan itu warnanya putih? Nah, itu nanti dibahas menjadi atmosfer itu ya. Kemudian yang keempat adalah biosfer. Nah, di sini biosfer adalah makhluk hidup yang dibahas. Makhluk hidup itu ada 3 ya. Ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Tetapi di biosfer yang dibahas itu hanya 2, tumbuhan dan hewan saja. Manusia terlepas dari biosfer, seperti itu ya. Jadi yang dibahas di biosfer itu hanya 2, tumbuhan dan hewan. Segala jenis tumbuhan, segala jenis hewan itu dibahas di biosfer. Kemudian yang terakhir adalah antroposfer. Nah, ini antroposfer itu adalah tentang manusia. Jadi yang dibahas nanti tentang perilaku, aktivitas hari-hari manusia, kehidupan sosialnya, kemudian cara hidupnya, seperti itu ya. Kemudian bagaimana manusia itu bisa berinteraksi dengan alam, dengan hewan, nah seperti itulah ya. Nah, itu adalah materi-materi atau objek utama yang dibahas di geografi. Nah, setelah objek utama tadi ada objek yang mendukungnya, adalah objek formal tadi ya.
Nah, objek formal tadi ada 3 jenis yang disatukan jadi pendekatan itu namanya ya. Yang pertama tadi ada namanya pendekatan keruangan atau spasial. Yang kedua adalah kelingkungan atau ekologi. Kemudian yang ketiga adalah kewilayahan atau regional, seperti itu. Nah, sekarang satu-satu. Yang pertama adalah pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan itu adalah cara pandang atau cara untuk mengkaji sebuah fenomena geosfer atau objek material tadi dalam satu ruang itu tok, gitu loh. Contohnya ini ya, jika kita membahas tentang banjir di satu tempat, berarti yang kita bahas itu ya tentang banjir di satu tempat itu tok, tidak merambah ke mana-mana. Atau banjir di Wonosari, berarti ya tentang banjir di Wonosari tok itu yang dibahas, seperti itu ya. Kapan waktunya, terus bagaimana terjadinya, siapa saja yang terkena, nah, semacam itulah. Kemudian yang kedua adalah pendekatan kelingkungan atau ekologi. Nah, pendekatan kelingkungan atau ekologi itu adalah cara pandang atau membahas fenomena geosfer itu dengan berdasarkan kita lihat lingkungan sekitarnya. Nah, jadi ini lebih luas lagi daripada ruang, gitu. Contohnya ini, kalau kita membahas tentang banjir di Wonosari, nah berarti kita sudah membicarakan tentang sebab dan akibatnya. Apa yang menyebabkan banjir itu bisa terjadi dari lingkungan itu sendiri, kan seperti itu, gitu. Apakah di situ itu sudah beralih fungsi atau apa lah itu berarti sudah ada penyebabnya. Kemudian akibatnya apa? Banyak korban jiwa, gitu, atau banyak kerugian material lah, seperti itu dibahas menggunakan pendekatan kelingkungan atau ekologi, ya. Jadi lebih luas lagi cara pandangnya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah pendekatan kewilayahan atau regional. Nah, itu bisa kita sebut juga sebagai pendekatan gabungan antara spasial dan ekologi, gitu loh. Jadi spasialnya kita bahas, ekologinya juga kita bahas dalam satu wilayah yang luas, seperti itu ya. Contohnya kalau kita tadi bicara tentang banjir ya, banjir di Wonosari. Nah, itu kita sudah menceritakan banjir di situ, gitu. Kita sudah ceritakan bagaimana kronologinya, terus kapan terjadinya. Nah, kemudian ke lingkungannya kita lihat juga apakah lingkungan di sekitar Wonosari itu berpotensi untuk menyebabkan banjir. Nah, itu kan sudah menggunakan pendekatan yang tadi kedua itu, gitu. Nah, kemudian kita cari tahu lagi apakah di wilayah sekitarnya itu juga berpotensi menambah parah banjir yang terjadi di Wonosari itu. Nah, jadi lebih luas lagi kan. Itulah pendekatan kewilayahan. Biasanya yang sering digunakan dalam pembahasan yang itu ya, yang kompleks itu, you know. Jadi pendekatan kewilayahan itu pendekatan yang paling luas cakupannya ya. Oke. Jadi perbedaan antara keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan itu adalah cakupan bahasanya, gitu. Keruangan itu yang paling sederhana, kemudian kelingkungan itu yang sudah lebih kompleks, yang paling kompleks itu adalah kewilayahan, semacam itu ya. Ya, untuk materi hari ini atau materi pertemuan kali ini cukup sampai sini dulu. Jadi intinya materi hari ini adalah tentang objek studi dalam geografi. Ada 2 objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material itu adalah geosfer ya, geosfer. Jadi itu tadi saya bilang ada hubungannya dengan pengertian geografi ya. Pengertian geografi itu ada 2 kunci, yaitu geosfer dan pendekatan. Nah, itu tadi objek geografi itu ya 2 itu. Geosfer itu sebagai objek materialnya. Geosfer itu ada 5 ya, litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Kemudian pendekatan ada 3, keruangan atau spasial, kelingkungan atau ekologi, dan kewilayahan atau regional. Itulah. Jadi objek studi geografi itu ya ada di pengertian geografinya. Nah, nyambung ya. Oke. Sampai sini dulu, kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang untuk materi yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.